负责侦察战场，现在立马出发。我是怪物，是一个地。你要害死我吗？啊，明天清晨就出发。我们所有人都上当，只谋卓绝。元帅，我。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler alur cerita Selain 2 episode 117. Tanpa basa-basi di awal video, langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah berhasil melarikan diri dan menyelamatkan Daihao kemudian berterima kasih kepada Yuho karena telah sekali lagi menyelamatkannya. Daihao menyadari jika kejadian sebelumnya sangatlah berbahaya dan Yuho selalu datang untuk menyelamatkannya, sehingga membuat Daihao merasa sedikit heran dan bertanya siapa sosok Yuho sebenarnya. Namun Yuho tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya melirik Daihao dengan tatapan dingin. Setelah mengeluarkan semua prajurit harimau putih keluar dari dunia dimensi, Yuho segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Dailuoli kemudian menghampiri Tang Dong yang saat ini berada di kamp militer. Dailuoli kemudian bertanya kepada Tang Dong bagaimana dengan keadaannya saat ini. Yuho mengatakan meski pertahanan garis depan telah runtuh, namun pasukan harimau putih telah berhasil menyelamatkan diri, sehingga mereka seharusnya akan dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar hal ini, seketika membuat Dailuoli merasa sangat senang. Beberapa saat kemudian, Yuho segera melakukan kultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Kemampuan mata takdir Yuho tiba-tiba merasakan jika hal buruk akan segera terjadi, di mana nampaknya kerajaan matahari bulan tidak terburu-buru untuk melakukan serangan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, namun kerajaan matahari bulan masih belum berniat untuk melanjutkan penyerangan. Sementara alat jiwa pengintai mereka telah sepenuhnya berada di udara, sehingga hal ini membuat Yuho merasa sedikit heran apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh kerajaan matahari bulan. Sejak dimulainya perang beberapa hari yang lalu, mereka seharusnya sudah menyusun sebuah rencana dan bersiap untuk melancarkan serangan gelombang kedua. Sementara pasukan bantuan yang dipimpin langsung oleh Putri Jiju telah tiba untuk membantu Daihao. Selain hal tersebut, mereka juga telah membawa 20 meriam Panazuke yang berasal dari Sekte Tang. Tak lama kemudian, Yuho kembali bertemu dengan Dailuoli dan mengatakan jika mereka berdua adalah saudara, hanya saja berasal dari ibu yang berbeda. Dikarenakan Yuho setahun lebih tua dari Loli, maka Yuho merupakan kakak kandungnya. Namun Yuho terlahir sebagai anak haram dan status ibunya lebih rendah daripada ibu Loli, dan hanya merupakan seorang pembantu. Yuho mengatakan jika ibunya selalu mengingat kebaikan yang dimiliki oleh ibu Loli di masa lalu. Setelah ibunya meninggal, Yuho kemudian pergi meninggalkan istana macan harimau putih dan roh pelindungnya mengalami mutasi. Namun Yuho menegaskan jika dia tidak mewarisi roh pelindung yang dimiliki oleh Daihao, melainkan roh pelindung yang dimiliki oleh ibunya, sehingga Yuho memiliki roh pelindung mata roh spiritual. Yuho menegaskan selain ibu mereka berdua, dia sangat membenci semua orang yang berada di pavilion macan harimau putih. Namun setelah mengetahui identitas Dailuoli, Yuho memutuskan untuk membantunya meningkatkan kultivasi. Hal ini seketika membuat Dailuoli merasa terkejut dan bertanya kepada Yuho apakah Yuho masuk ke kamp militer karena dirinya. Namun Yuho langsung menolak anggapan tersebut. Yuho mengatakan jika dia hanya ingin membuktikan kepada Daihao jika dia akan melampauinya, sehingga pantas untuk mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Setelah mengetahui identitas Yuho yang sebenarnya, Dailuoli kemudian berjanji jika dia akan merahasiakan semua ini. Dailuoli kemudian memberitahu Yuho jika tembok kota telah dijaga ketat oleh pasukan penjaga dan alat jiwa tipe pengintai, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melewatinya. Namun Yuho mengatakan jika dibandingkan dengan kerajaan matahari bulan, kerajaan Xinglo jauh lebih rendah dalam hal alat jiwa tipe pengintai.
Terlebih lagi, terdapat alat jiwa tipe pengintai milik Kerajaan Matahari Bulan di atas mereka saat ini dalam radius 3.000 meter. Sehingga hal ini membuat Deloli merasa terkejut dan bertanya kepada Yu Hao, apakah mereka harus melaporkan hal ini kepada kamp militer, sehingga mereka bisa memikirkan sebuah cara untuk mengatasinya. Sambil menggelengkan kepala, Yu Hao mengatakan jika mereka tidak perlu melakukan hal tersebut, di mana mereka bisa melakukannya seorang diri. Yu Hao mengatakan bukankah Deloli pernah terbang sebelumnya? Yu Hao mengatakan jika dia akan membiarkan Deloli merasakan bagaimana rasanya terbang di atas langit. Namun sebelum Deloli menanggapi ucapan tersebut, Yu Hao segera menariknya dan terbang ke atas langit. Hal ini seketika membuat Deloli merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Yu Hao telah menjadi seorang petapa jiwa di umur 19 tahun. Sehingga Deloli beranggapan jika Yu Hao merupakan seorang jenius. Namun Yu Hao menolak anggapan tersebut dan mengatakan jika dia adalah seorang monster. 我是怪物。 Di momen tersebut, Deloli merasa terkejut setelah mengetahui jika tidak ada satupun alat jiwa pengintai yang mengetahui tindakan mereka. Namun Yu Hao mengatakan jika roh pelindungnya merupakan roh pelindung atribut spiritual, sehingga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Setelah berada di ketinggian 1000 meter dan alat jiwa pengintai tidak bisa mengetahui keberadaan mereka berdua, Yu Hao dapat mengetahui jika alat jiwa pengintai Kerajaan Matahari Bulan merupakan alat jiwa tipe pengintai tingkat 8. Sehingga Yu Hao segera mengeluarkan batu safir untuk menyimpan seluruh alat jiwa pengintai Kerajaan Matahari Bulan. Lihat hal ini seketika membuat Deloli kembali merasa terkejut. Dia tidak menyangka selain Tang Dong memiliki kultivasi yang cukup tinggi, bakatnya dalam hal alat jiwa cukuplah menakutkan. Sementara Yu Hao berniat untuk membawa alat jiwa tingkat 8 ke Sekte Tang untuk diteliti oleh Guru Suan. Tidak berselang lama, Yu Hao segera melemparkan Deloli dari atas langit, di mana kejadian ini terjadi sangatlah mengejutkan, sehingga tanpa disadari kekuatan jiwa Deloli meningkat dalam waktu singkat dan tanpa sengaja langsung melepaskan kemampuan wujud sejati dari roh pelindung. Sambil berteriak histeris, Deloli bertanya kepada Yu Hao, kenapa dia melakukan hal ini kepadanya. Di sisi lain, Yu Hao menyadari jika kemampuan Deloli akan meningkat ketika dia dalam keadaan bahaya. Menyadari hal ini, Yu Hao segera menangkapnya kembali sebelum jatuh ke tanah. Melihat Yu Hao tersenyum, Deloli kemudian bertanya apakah dia berniat untuk membunuhnya. Namun Yu Hao meminta kepada Deloli untuk melihat perubahan pada dirinya, sehingga hal ini membuatnya merasa terkejut. Deloli mengatakan jika lain kali Yu Hao bisa menggunakan cara lain agar tidak membuatnya merasa takut. Namun Yu Hao mengatakan jika cara ini hanya akan berhasil jika Deloli merasakan sensasi seperti sebelumnya. Tidak berselang lama ketika Yu Hao mengajak Luoli untuk terbang menuju wilayah bagian barat, kecepatannya perlahan mulai melambat. Yu Hao tidak menyangka jika Kerajaan Matahari Bulan telah menginvestasikan semuanya untuk hal ini, di mana alat jiwa pengintai menutupi setiap langit pegunungan Mingdo, bahkan tidak meninggalkan celah sedikit pun. Melihat hal ini, Deloli kemudian bertanya, apakah Yu Hao bisa menyembunyikan mereka berdua dari alat jiwa pengintai tersebut? Yu Hao mengatakan meski dia tidak bisa melakukannya, namun kemampuan area deteksinya sangatlah luas, sehingga mereka hanya perlu menghindari alat jiwa yang mampu merasakan kemampuan mentalnya. Singkat cerita, 15 menit telah berlalu. Yu Hao bersama Luoli pada akhirnya berhasil melewati alat jiwa pengintai tersebut. Tidak jauh dari pegunungan Mingdo, Yu Hao kemudian membuka kemampuan mata takdir untuk melihat perkemahan tentara Xinglo sebelumnya. Tidak berselang lama, ekspresi Yu Hao tiba-tiba berubah menjadi serius. Sementara Deloli yang melihat hal ini hanya bisa terdiam dan tidak berani bertanya kepada Yu Hao. Sehingga Yu Hao kemudian memutuskan untuk segera kembali dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika dalam perjalanan, Yu Hao meminta kepada Deloli untuk segera menemui Dai Hao untuk memberikan informasi penting, di mana Kerajaan Matahari Bulan telah memainkan skema besar dan sangatlah merugikan. Dengan kata lain, semua orang telah ditipu oleh Kerajaan Matahari Bulan. Meski Deloli tidak memahami apa maksud dari ucapan Yu Hao, namun dia dapat mengetahui jika hal buruk akan segera terjadi. Yu Hao menjelaskan jika Kerajaan Matahari Bulan sama sekali tidak berniat untuk menyerang Kerajaan Xinglo, di mana penyerangan sebelumnya hanyalah sebuah pengalihan semata.
最重要的制空权。山脉，借一个傻